Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Jamilatul Lail, Prodi Sarjana Keperawatan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang tanggung jawab kewirausahaan. Nah, di sini ada outline-nya, yaitu tanggung jawab pada lingkungan, tanggung jawab pada karyawan, tanggung jawab pada pelanggan, dan tanggung jawab pada investor. Jadi, menurut Princess 2004, kewirausahaan adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi, dan manajemen untuk mobilisasi manusia, keuangan, dan sumber daya yang diperlukan untuk sebuah proyek sampai berhasil. Kemudian di sini ada sikap-sikap wirausahaan. Yang pertama ada responsibility, dinamis, ulet, gigih, berani menerima kritik, inisiatif tinggi untuk kemajuan dan keberhasilannya. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka seorang penanggung jawab dapat dituntut, dipersalahkan, dipergerakan, dan sebagainya. Kemudian ada jenis tanggung jawab. Jenis tanggung jawab ada dua. Yang pertama, tanggung jawab moral, dan yang kedua, tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab moral, kebebasan bertindak, tindakan integral tanggung jawab, dan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu pejabat bertanggung jawab pada rakyat, rakyat bertanggung jawab pada negara dan masyarakat lain. Kemudian ada bentuk-bentuk tanggung jawab sosial suatu bisnis. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial suatu bisnis atau corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di sini ada bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang dapat atau telah dilakukan oleh beberapa pengusaha, khususnya di Indonesia, dapat kita sebutkan di sini, yaitu pelaksanaan hubungan industri Pancasila (HIP). Kebanyakan pengusaha telah melaksanakan HIP dalam bentuk kesempatan kerja bersama KKB. KKB merupakan sebuah pedoman tentang hubungan antara pengusaha dengan para pekerja atau karyawan perusahaan yang biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Dalam KKB diadakan berbagai ketentuan tentang hak-hak serta kewajiban karyawan. Kewajiban karyawan tentu saja sudah jelas, yaitu melaksanakan tugas pekerjaan yang ditugaskan bagi masing-masing karyawan sesuai dengan jabatannya. Kemudian, sedangkan hak-hak karyawan meliputi cuti, tunjangan hari raya, dan pakai. Nah, kemudian di sini ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan garis miring atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan segaris miring atau kegiatan. Dasar hukum AMDAL adalah PP nomor 27/1999 yang dilakukan oleh paket keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, dan keputusan kepada Bapedal tentang pedoman penentuan dampak besar dan penting. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan atau kegiatan pembangunan dapat bermanfaat dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampaknya, dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Kemudian di sini ada penerapan prinsip kegiatan dan keselamatan kerja atau K3. Penerapan prinsip K3 telah banyak dilaksanakan oleh pengusaha. Guna menjalankan praktik K3 tentu saja memerlukan banyak peralatan pelindungan bagi para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, baik berupa topi pengaman, masker, dan sebagainya. Biasanya perusahaan yang telah berhasil menjalankan proses produksinya dengan prinsip K3 akan memperoleh penghargaan yang berupa zero accident. Kemudian selanjutnya di sini ada perkebunan inti rakyat atau sering disebut dengan PIR yang melibatkan perkebunan besar milik negara dan kecil milik rakyat. Perkebunan besar berfungsi sebagai inti dan motor penggerak perkebunan di mana semua bahan baku diambil dari perkebunan kecil di sekitarnya. Sedangkan di sini ada sistem bapak anak-anak angkat, melibatkan pengusaha besar yang mengangkat pengusaha kecil atau menengah sebagai mitra kerja yang harus mereka bina.
Terkadang hal ini menyebabkan masalah pada pengusaha besar, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran tinggi dalam pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya di sini ada the responsible of entrepreneur, tanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah lingkungan. Apabila seorang wirausahawan yang baik, pasti akan memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Contohnya, jika seorang membuka usaha di bidang peternakan, ia harus memperhatikan kebersihan lingkungan. Dan selanjutnya ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Seorang yang menjalankan usaha harus memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Karena pelanggan yang membeli suatu yang kita jual, dan dalam pelaksanaan pun kita harus bisa menerima kritik dan saran. Kemudian di sini ada tanggung jawab tenaga kerja. Jika seorang wirausahawan yang mempunyai pegawai, sebaiknya harus dapat bertanggung jawab terhadap pegawainya, menanggapi pekerjaan sebagai tim, menghormati harga diri dan kebutuhan dasar manusiawi mereka. Contohnya adalah dengan memberikan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab yang ia kerjakan. Kemudian di sini ada tanggung jawab terhadap sosial. Wirausahawan jika mempunyai tanggung jawab terhadap sosial atau masyarakat, karena usaha yang kita buat selain dapat membuat untung kita, tetapi harus juga berguna bagi masyarakat. Selain itu, juga bertanggung jawab kepada lingkungan, konsumen, karyawan, dan investor. Jujur terhadap laporan keuangan. Kemudian di sini ada tanggung jawab terhadap pemasok. Hubungan dengan para pemasok harus dikelola dengan hati-hati. Terkadang perusahaan besar mudah untuk memanfaatkan pemasok dengan menentukan jadwal pengantaran yang tidak realistis dan mengurangi margin laba. Degaan, cara menekan harga serendah mungkin. Namun, banyak perusahaan yang mengakui pentingnya perjanjian persekutuan yang saling menguntungkan dengan pemasoknya. Sehingga antara perusahaan dengan pemasok memiliki hubungan yang baik. Dan selanjutnya ada tanggung jawab terhadap investor. Untuk mempertahankan sikap mental dan tanggung jawab sosial terhadap para investor, para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang pantas, memberikan informasi yang tepat kepada pihak berkepentingan mengenai kinerja, keuangan perusahaan, dan mengelola perusahaan untuk melindungi hak-hak dan investasi para pemegang saham. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap komunitas lokal atau masyarakat. Perusahaan harus peduli terhadap masalah sosial pemeliharaan lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada dua pihak berkepentingan terhadap bisnis lain. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders harus seimbang. Nah, kemudian di sini ada mengelola program tanggung jawab sosial. Itu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab sosial harus dimulai dari tingkat manajemen puncak, karena tanpa dukungan dari manajemen puncak, tidak akan ada program yang berjalan sukses. Yang kedua, sebuah komite atau panitia yang terdiri dari manajer-manajer tinggi harus mengembangkan sebuah rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Yang keempat, seorang eksekutif atau manajer harus bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan. Dan yang keempat, perusahaan harus melakukan audit sosial, yaitu analis sistematis mengenai penggunaan dana dan mencapainya terhadap tujuan tanggung jawab sosialnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.